Selamat siang. Halo. Kita tunggu bentar ya, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi perkenalkan nama aku Grace dan aku akan menjadi moderator dalam live IG kita bertema bedah jurusan gizi bersama Kak Fahmi. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Kak Fahmi masuk dulu. Oke. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan seputar jurusan gizi, bisa banget kirimkan pertanyaan kalian di list Q&A, di kolom Q&A di bawah sini. Sini bawah sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Selamat siang Kak Fahmi. Halo, selamat siang. Oke, gimana kabarnya Kak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, mungkin Kak Fahmi bisa memperkenalkan diri dulu biar lebih kenal teman-teman semuanya. Oh iya, kenalin nama saya itu Yusuf Muhammad Fahmi Atamimi. Biasanya dipanggilnya Fahmi. Terus sekarang ini saya kuliah di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, jurusan Diploma 3 Gizi, semester 5. Semester 5, oke. Kita langsung aja nih Kak ya, tanya-tanya. Ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa di-up di kolom Q&A, nanti bakal aku bantu untuk tanyakan ke Kak Fahmi. Oke Kak, ini kan Kakak dari jurusan gizi ya Kak ya? Iya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, kenapa sih Kakak mau memilih jurusan gizi? Kan ada banyak banget nih Kak jurusan gizi, jurusan di perkampungan ya kan? Sebenarnya awal pilihannya bukan jurusan gizi ya. Waktu itu tuh aku kepengen banget tuh karena aku emang suka makanan terus masak juga. Jadi waktu itu tuh pengen ngambilnya itu di uh, Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung. Nah, tapi ya kan kita sebelum kuliah juga waktu SMA nyari-nyari cadangan juga kan. Nah, yang deket-deket itu yang ada makanan-makanannya tuh ya gizi. Jadi aku daftar juga di gizi. Ternyata yang keterima ya di Poltekkes ini gitu. Jadinya ya udah deh kita masuk di sini. Oh, berarti Kakak sebelum milih gizi juga ini ya Kak, ada pilihan pertamanya ya Kak ya? Iya, pokoknya iya gitulah banyak ngambil cadangan-cadangan gitu. Oh, itu benar-benar. Jadi kalau misalnya kita mau milih jurusan juga jangan bergantung pada satu jurusan gitu Kak ya? Benar gak sih Kak? Iya Harus ada benar-benar jurusan. harus ada jurusan lain tapi ya yang masih masuk sama minat kalian juga jangan berlawanan kan nanti jalaninnya juga nggak enak. Iya, benar-benar. Benar banget Kak. Nah Kak, aku pengen nanya ini Kak. Untuk masuknya sendiri, susah nggak sih Kak ke Politeknik Jakarta ini? Eh, Kebetulan aku tuh masuknya waktu itu lewat seleksi raport ya jadi nggak pernah ikut ujian tes masuknya. Kalau seleksi raport ya kalau yang aku usahain itu ya setiap semester itu ya diusahain nilainya harus terus naik, jangan ada yang jeblok juga. Keren, keren, keren Kak. Terus ada lagi nggak Kak? Apa tuh? Uh, Mungkin kalau misalnya masuknya persiapannya Kak, persiapan sendiri untuk masuk jurusan gizi ini apa sih Kak?
mentalnya Ada nggak disiapin tips ya. and trick? Iya, soalnya mungkin kedengarannya gizi enteng gitu ya, tapi nggak seenteng itu juga gitu. Ya, karena kebetulan juga kan aku Poltekkes ya, D3 sekolah vokasi yang notabene-nya itu lebih banyak prakteknya daripada teori-teori. Jadi hmm, setiap kuliah tuh pasti ada prakteknya. Jadi sempat kaget juga di awal gitu kan, oh ternyata sesibuk ini gitu. Jadi ya itu sih harus pinter-pinter bagi waktu juga gitu. Iya, harus pintar bagi waktu juga ya, Kak ya. Bener, bener, bener. Apalagi kita kan kuliah banyak kegiatan, bener kan, Kak? Oke, Kak. Aku pengen nanya juga nih, Kak. Di jurusan gizi sendiri, mungkin nggak hanya belajar gizi kan, Kak ya? Mungkin belajar banyak hal. Nah, apa aja sih, Kak? Bisa sharing ke teman-teman? Nah, kalau untuk semester awal itu pasti kita kan belajar basic dulu. Nah, yang pasti itu kan belajar gizinya itu sendiri, jenis-jenis zat gizi dan perannya di dalam tubuh dan pentingnya. Selain itu karena gizi itu bersangkutan sama makanan, kita juga belajar uh, ilmu ilmu makanan, kita mengetahui gimana caranya ngetahuin mutu makanan yang baik, terus belajar juga tentang mikrobiologi, bakteri, jamur yang ada di makanan, terus kita juga belajar cara mengolah makanan, karena setiap cara mengolah makanan itu dapat berpengaruh sama kandungan gizi di makanannya itu. I see, keren, keren, keren. Ada lagi, Kak? Mungkin apa aja yang dipelajari? Atau itu aja, Kak? Itu kan di awal ya, terus nanti kalau kita udah karena gimana, semester satu juga kita belajar anatomi fisiologi manusia tuh karena kan berhubungan sama tubuh kita juga. Terus baru kita di semester 2-nya itu kita baru masuk ke gizi daur. Nah, di gizi daur ini kita belajar Ah, keren. tentang kebutuhan gizi mulai dari bayi, balita, remaja, uh, lansia, terus untuk atlet juga gimana kebutuhan gizinya karena setiap umur itu kebutuhan gizinya itu beda-beda gitu. Terus Wih, keren banget, Kak. kita juga Oke, diajarin caranya hmm, penyuluhan, caranya wirausaha gitu dah banyak pokoknya. keren. Berarti nggak melulu belajar gizi ya, Kak ya? Banyak yang dipelajari juga ya, Kak ya, di kuliah ini? Nggak, sebenarnya kayak lebih jadinya multi talenta gitu sih kalau kita lagi misalnya mata kuliah penyuluhan nih ya kita bahkan disuruh desain posternya, bannernya gitu kan jadi kita juga bisa belajar desain terus bahkan ada mata kuliah yang harus kreatif juga kita nyiptain makanan-makanan yang baru gitu. Wih, keren banget, Kak. Jadi multi talent ya, Kak? Oke, Kak. Ini ada pertanyaan nih dari teman kita, dari akun Urkindo of Girl. Kak, aku mau tanya, kalau untuk nanti pas udah lulus, itu kerjanya langsung kerja di Kemenkes atau gimana ya? Prospek kerjanya nih, Kak, ngomongnya. uh, untuk prospek kerja ini kan Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan ya. Tapi nggak ada jaminan kita bakal langsung kerja jadi PNS gitu. Kita tetap harus cari kerja juga. Dan untuk prospek kerjanya ahli gizi ini sebenarnya luas banget. Kita bisa kerja di, yang pasti jadi ahli gizi di puskesmas atau di rumah sakit. Terus kita bisa juga kalau emang mau buka konsultasi sendiri itu juga bisa. Tapi kita harus ngambil pendidikan lagi, pendidikan profesi. Itu ada namanya uh, RD, Registered Dietitian gitu. Terus selain itu kita juga bisa, aku pernah nemu salah satu TikTokers itu dia kerja di perusahaan multinasional di Nestle. Terus kita juga bisa jadi
pengawas mutu pangan di ke perusahaan catering atau F&B. Terus kita kalau emang kita punya basic wirausaha, kita bahkan bisa buka wirausaha. Banyak sih yang alumni-alumni gitu yang buka wirausaha dan usaha makanan-makanan gitu. Keren, 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 keren banget Kak. Oh, berarti setelah kita lulus juga ada kayak profesinya lagi ya Kak ya? Sekolah profesinya gitu ya? Iya ada, kayak dokter aja, Ah, kayak perawat juga. keren, keren. Itu satu satu perkuliahan, satu kampus atau ngambil di kampus yang berbeda? Kayaknya ngambil ngambil di kampus yang beda deh, nggak ada di Ah, kampus. teknik ya. Oke. Ini Kak, kita masuk ke pertanyaan kedua dari teman-teman dari akun Toh Toha Abdi. Kau mau tanya, kalau masak sayur yang mengandung sayuran boleh diangetin nggak? Aduh, ini nih pertanyaan random ya guys. Eh, ke, Ada Kalau diangetin tuh boleh aja ya sebenarnya. Cuman kayak kalau aku yang diajarin dosenku itu, eh, semakin kita ngangetin itu ya zat gizinya bakalan semakin rusak. Jadi ya gitu, lebih baik nggak, kalau masak itu sekali habis gitu, jangan bolak-balik diangetin. Oh, berarti bisa merusak gizi juga ya Kak ya dari Iya, makanannya? iya karena kan kalau diangetin makanannya terpapar panasnya berlebihan gitu kan. Jadi kemungkinan bisa merusak zat gizinya. Tuh teman-teman bisa dicatat guys, kalau misalnya makanan jangan keseringan diangetin ya. Bisa hilang gizinya, atau bisa di note. Oke, kita lanjut Kak ke pertanyaan tentang jurusan gizi. Dari jurusan gizi sendiri, kan banyak mata kuliah nih Kak ya. Nah, bagi Kak Fahmi, apa sih mata kuliah yang paling terfavorit, yang paling favorit bagi Kakak? Favorit kalau aku karena tadi basicnya suka masak itu ya, jadi mata kuliah yang ada masak-masaknya gitu. Ada sih satu mata kuliah yang dia uh, pengembangan produk pangan. Jadi itu kita di sini dia dikasih kasus nih, kasus penyakit gitu, kita suruh bikin suatu produk. Jadi mulai dihitung nilai gizinya gitunya sampai kita buat kemasannya, terus sampai jadi gitu makanan jadi satu produk gitu kan, jadi kita bisa berimajinasi aja gitu sih, jadinya seru. Berarti sambil belajar, sambil praktek, pasti seru ya Kak ya. Ada keseruannya gitu. Oke. Kalau misalnya tadi matkul yang favorit, ada nggak Kak matkul yang bagi Kak Fahmi, aduh, ini bener-bener sulit bagi gue. Ada nggak Kak kira-kira? Kalau matkul yang paling sulit tuh biokimia ya, pokoknya yang berhubungan sama kimia kimia gitu, udah soalnya itu kan belajar tentang kayak proses kimiawi zat gizi di dalam tubuh, jadi kayak prosesnya tuh emang benar-benar rumit dan harus dihafalin juga, jadi kayak susah gitu masuknya ke otak. Ini komen-komennya random semua ya Kak ya. Oke guys, bagi yang mau bertanya, aku mau ngingetin juga bisa di-up di kolom Q&A atau di kolom chat ya guys. Pasti bakal ditanyain, bakal aku bantu untuk tanya ke Kak Fahmi. Nah, Kak, tadi kan udah ada matkul terfavorit, matkul yang paling sulit, tantangan tersendiri Kak. Kak buat Kak Fahmi masuk ke jurusan ini tuh apa sih Kak? Tantangannya? Tantangannya ya itu tadi, karena kita sekolah vokasi ya, jadi SKS-nya juga udah diatur, kita tuh Senin sampai Jumat itu pasti ada jam kuliah gitu, jadi nggak punya banyak waktu senggang, jadi ya itu harus pinter-pinter ngatur waktunya aja sih. Nah, berarti kalau misalnya kita kuliah itu tadi ya Kak ya, mesti pinter-pinter nggak?
mengaturnya pasti bakal ada kesulitan, ya kan? Tapi tergantung kita cara Iya mengaturnya benar. bagaimana. Benar kan? Nah, aku mau tanya nih Kak, ngomong-ngomong tentang bagi waktu. Kalau Fahmi sendiri, bagi waktunya gimana Kak? Antara belajar, mungkin ada Kak Fahmi ikut organisasi atau kegiatan yang lainnya. Cara Uh, bagi waktunya gimana nih Kak? Kebetulan aku nggak ikut organisasi sih ya, jadi waktu senggangnya agak banyak. Biasanya kalau emang ada tugas, kalau emang bisa dikerjain bareng teman ya kita kerjain bareng teman gitu, biar lebih lebih apa ya, lebih enak aja nggak sendirian gitu sih. Juga sebenarnya saran aja jangan suka nunda-nunda juga sih, karena kalau udah deket waktunya nanti pasti jadi nih nanti panik sendiri gitu kan. Itu kayak udah jadi penyakit ya Kak ya untuk nunda-nunda Iya, waktu. Udah tahu itu bakal nggak enak, tapi tetap aja dilakuin ya Kak ya. iya kayaknya semua mahasiswa gitu deh. Oke Kak, ini ada yang bertanya nih Kak. Kalau di gizi, banyak prakteknya nggak sih Kak? Gimana tuh Kak? Banyak Uh, prakteknya atau teorinya? Kayak banyak prakteknya, banyak, hampir setiap mata kuliah itu kita pasti ada prakteknya, karena kan aku sendiri ya jurusannya ya vokasi ini kan ya, yang lebih penting apa, lulusannya yang harus terampil gitu, jadi ya emang pasti banyak prakteknya. Cuman kalau mungkin ngambil S1 prakteknya nggak sebanyak aku, karena uh, ya itu tadi, aku hampir setiap mata kuliah itu ada prakteknya. Dan untuk jam mata kuliah praktek itu kita kehadirannya itu harus 100%, jadi nggak boleh kosong sama sekali. Wih, keren, keren. Berarti selain kita belajar juga praktek juga jadi makin mengerti ya Kak Iya, tentang ilmu-ilmu justru dari bantu praktek mengerti. itu ya, justru dari praktek Keren. itu kan kita bisa lebih paham gimana teknisnya. Iya Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Nurrahman underscore US. Tanya Kak, masuk Poltekkes berapa duit sih Kak? Mungkin tergolong mahal atau tergolong sedikit di kampus kakak gimana? Kalau untuk di Poltekkes itu yang kemarin aku, untuk jurusanku itu dia flat ya, nggak ada kayak tingkatan UKT-nya gitu. Kan biasanya kalau universitas itu ada golongan berapa gitu ya. Kalau di kampusku itu kayaknya di flat deh. Jadi waktu itu aku 5,1 udah include semuanya, udah biaya praktek apapun. Jadi kita nggak bayar-bayar lagi. Menurutku itu nggak terlalu mahal sih ya, karena kalau di swasta atau mungkin universitas lain mungkin masih ada uang praktek, uang apa gitu kan. Dan di sana juga Hmm. ada beasiswa, jadi nggak, mungkin kalau untuk temen yang kurang mampu bisa daftar beasiswa gitu. Ih, keren. Kak ngomong-ngomong soal beasiswa, ini berarti dari internnya Kak, dari dalam kampusnya menyediakan. Benar kan Kak ya? Iya, Dalam kampusnya beasiswa menyediakan dari beasiswa luar gimana? luar kampus. Dalam kita mencari beasiswa nih Kak di kampus Kakak, itu berarti kampusnya menyediakan beasiswa ya? Iya, ada dari dalam kampus Itu sendiri. maksimal atau minimal semesternya? Semester berapa Kak? Kayaknya dari semester 2 udah bisa daftar, atau bahkan semester 1 ya. Aku kurang tahu juga sih. Oh, oke oke Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Kadal X Kodok. Di masa pandemik, apakah praktek tetap diadakan atau virtual? Um, Gimana tuh Kak? untuk praktek tetap ada, tapi ya di rumah masing-masing sendiri, kayak kita praktek masak, praktek ngerjain kasus. Cuman mungkin kalau untuk praktek yang harus di lab,
harus di lab itu kita nggak diadain, jadi virtual aja, atau mungkin datang ke kampus, cuman ya tetap dibatasi gitu. Karena kalau emang prakteknya di skip, jadinya pemahamannya itu kurang aja sih. Oh, berarti ini Kak Fahmi udah ke kampus ya? Masih ke kampus, Kak? Di masa pandemik ini? Terakhir ujian kemarin sih harus ke kampus. Salah satu mata kuliah aja. Oh, oh, oke, oke, oke. Berarti sebentar ya, Kak, ya? Nggak lama-lama kan? Iya. Ya. Selanjutnya, Kak, nih ada dari Kak Urkindo Ofkal. Aku mau tanya, Kak, kalau di Poltekkes, skripsinya gimana ya? Skripsinya nih, Kak. Skripsinya kalau Tentang dari, skripsi. bukan skripsi sih ya, namanya tugas akhir kalau di Poltekkes. Kalau di jurusanku sendiri itu dia skripsinya nggak nyampe analitik, jadi jenis penelitiannya itu penelitian deskriptif. Aku juga belum sih sebenarnya. Uh, dan kalau Oh, iya, kalau di jurusan gizi itu skripsinya kita ada beberapa, apa ya namanya, ada beberapa bagian-bagian lagi gitu loh, kayak ada misalnya kita mau ambil temanya gizi klinik atau gizi masyarakat atau pangan, komunikasi gitu. Jadi ada beberapa tipenya. nah, tadi berarti kalau misalnya, sebentar, Kak. Nih. Oke. Berarti kalau misalnya di Poltekkes itu skripsinya di semester berapa ya, Kak? Di semester 6. Oh, tugas akhir ya, Kak ya? Iya, Oh, iya. berarti Kakak sebentar lagi ya, Kak ya? Iya, sebentar lagi. Ini udah persiapan atau belum nggak untuk menghadapi tugas akhir? Udah mulai persiapan Udah belum? mulai nyari-nyari judul sih. Oh, berarti kalau misalnya di Poltekkes itu tugas akhirnya kayak skripsi gitu ya, Kak ya? Iya, Nyari sama. judul Iya, gitu-gitu kah? Atau gimana? sama aja kayak skripsi. Cuman Oh, namanya tapi aja beda yang beda. namanya aja. Oke, kita lanjutkan nih, ada banyak banget nih Kak pertanyaan Kak nih. Dari Kak tadi, sebentar, kita tanya dulu. Kita cari dulu. Nah, Nurrahman underscore US. Apa Kak prospek kerja ahli gizi? Prospeknya tadi, Prospeknya tuh kayak gimana? tadi ya itu kita bisa jadi ahli gizi di puskesmas, di rumah sakit, terus bisa juga kita di waktu itu ada yang kerja di Kemenpora, jadi kita ngatur dietnya atlet gitu, terus kerja di perusahaan catering, F&B, kemudian ada juga yang tadi kerja di Nestle gitu-gitu sih. Sebenarnya luas banget kalau ini. Paling gampang ya kalau emang ini ya wirausaha. Paling gampang ya Kak itu ya. Kalau Kak Fahmi sendiri, rencananya nih setelah kuliah mau ngapain Kak? Aku sih kayak mungkin kerja dulu ya, habis itu baru sambil kerja karena aku masih D3, kalau bisa aku mau ngelanjutin kuliah S1. Berarti kalau misalnya dari D3 ke S1, itu tuh benar 4 tahun atau ada pengurangan Kak? Kayaknya Untuk S1-nya? paling lama 2 tahun deh. 2 tahun Oh, atau 2 dua tahun. setengah. Oke, kita lanjut nih Kak. Tanya-tanya lagi seputar jurusan gizi. Jurusan gizi sendiri, ada nggak Kak skill yang dibutuhin untuk masuk ke jurusan gizi ini Kak? Mungkin bagi para camaba butuh informasi ini. Skill, kalau Gimana Kak? Ada skill nggak? khusus mungkin coba aja ya belajar masak-masak, karena pasti setiap praktek kita ada masaknya gitu. Ya, Terus eh, apa ya?
kayak nggak ada skill khusus gitu sih, karena semuanya kita belajar dari benar-benar dari awal diajarin gitu. Itu sih, karena setiap praktek masak ya jangan sampai nggak bisa masak sama sekali. Udah kayak shift gitu ya kak ya. Jadi Iya, masak setiap prakteknya. iya kayak master chef. Tapi apa yang gimana kak? Iya kayak master chef, kalau ujian tuh kita kayak master chef dikasih waktu terus gitu lah. Tapi apa kak yang membedakan antara kuliah di chef dan kuliah di gizi? Kan tadi Uh, kan kalau chef kan pasti masak-masak. iya. Kalau di gizi kan juga masak-masak. Nah ini apa bedanya kak? Ya kalau kita masak-masaknya itu nggak terlalu memperdalam gitu ya. Kita kayak hanya basic-basicnya dalam masak gitu. Kan kalau kalau kita nggak nyampe kayak yang apa plating gitu, nggak seindah yang orang kuliah di jurusan chef gitu. Kita hanya basic-basicnya aja diajarin plating, cuman ya ya biasa aja, nggak yang wah-wah banget. Oh gitu gitu kak. Oke. Berarti itu tadi ya kak. Kalau misalnya kuliah di jurusan gizi, ada masak-masak, tapi nggak spesifik ya kak. Nggak spesifik dengan jurusan chef ini ya kak. Iya. Oke, kita lanjut nih kak. Ada pertanyaan dari Kak Pink Purnamasari. Mata kuliah di ahli gizi apa aja sih kak? Terus susah nggak sih kak ujian masuk Poltekkes? Menurut Kak Fahmi gimana nih? Uh, Mata kuliahnya itu ya tadi ada kalau kalau misalnya semester satu itu ada gizi dasar, anatomi fisiologi, terus ada ilmu pangan, ada mikrobiologi, terus pokoknya yang basic-basic, pokoknya kayak anatomi itu belajar bagian-bagian tubuh gitu-gitu. Gizi dasar tadi kayak uh, peran zat gizi dalam tubuh, mikrobiologi tadi kita belajar bakteri, jamur, ilmu pangan kita belajar mutu makanan yang baik. Terus banyak sih mata kuliahnya. Terus untuk tadi apa pertanyaannya satu lagi? Ini, susah Tesnya nggak ya. Kak Oh untuk iya, masuk tesnya. tekniknya gimana sih Kak ujian masuknya? Ujian masuknya tuh nggak ada kayak ujian masuknya tuh kalau nggak salah mata pelajarannya cuman uh, bahasa Indonesia, MTK, bahasa Inggris, sama MIPA itu, kimia, fisika, biologi. Udah itu aja ujian masuknya. Terus kalau kalian lulus, baru uji tes kesehatan, nah habis itu udah. Berarti kalau misalnya jurusan gizi ini masuknya jurusan IPA ya Kak ya? Benar Iya, gak Kak? iya jurusan IPA. Kalau jurusan IPS mau lintas jurusan ke IPA gimana Kak? Kalau mau ngambil jurusan gizi ini, kira-kira bisa nggak Nggak, Kak? nggak tahu ya, sejauh ini teman-temanku kayaknya nggak ada yang dari IPS. Mungkin bisa, cuman harus ekstra, ekstra belajarnya. Musik Iya, karena kan ya. jauh banget kesehatan. Iya, ya. Benar-benar. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya nih, bisa di-up di kolom chat atau masuk di kolom Q&A yang di sebelah sini nih, guys. Atau sebelah sini ya? Ini sebelah sini nih. Oke, aku tunggu dan aku bakal bantu untuk up supaya Kak Fami bisa menjawabnya, guys. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya di kuliah biasanya kan teori nih Kak ya di S1 nih. Kalau misalnya di kampus Kakak sendiri di Politeknik Jakarta 2, cara belajarnya tuh gimana Kak? Selain tadi praktikum, ada lagi nggak Kak yang mungkin diajarin cara belajarnya gitu Kak? Kalau kita ya biasanya dulu ya waktu offline itu kita biasanya kalau untuk teori nih, misalnya teori kita pasti di awal suruh bikin makalah, terus PPT, presentasi. Terus
Setelah itu baru dosen nambahin kalau misalnya dari presentasi kita ada yang kurang. Nah, di situ baru kita masuk ke praktek. Dari praktek itu dibuat kelompok-kelompok, nanti dikasih kasus atau tugas sama dosen. Udah deh, nanti kita diskusi di situ, terus nanti hasilnya kita presentasiin lagi gitu. Gitu sih kebanyakan belajarnya begitu. Ih, keren-keren. Jadi bisa menjadi penyemangat gitu, Kak. Closing statement-nya. Mungkin Kak Fahmi ada closing statement bagi teman-teman yang mau masuk ke Politeknik Jakarta 2, terutama di jurusan Kakak, jurusan Gizi, ada nggak, Kak, pesan-pesannya? Jadi sih pesannya kalau untuk teman-teman yang mau masuk jurusan gizi di Politeknik Jakarta 2 itu ya pastinya harus banyak rajin-rajin update ilmu, terus harus pintar ngebagi waktu karena waktunya emang sempit banget. Terus ya pokoknya harus selalu semangat dijalanin aja, jangan jangan dibawa ngeluh gitu karena kalau dijalanin aja pasti dapat ke rasa serunya kuliah di jurusan gizi. Setuju banget, Kak. Mungkin ada lagi, Kak, sebelum kita tutup live IG hari ini. Itu aja sih pokoknya harus pinter-pinter itu bagi waktu karena emang bener-bener padat kuliahnya itu. Oke, makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak Fahmi, waktunya udah mau berbagi dengan teman anak sekolah. Semoga kakak berhasil di kuliahannya, Amin. di Iya, perkuliahannya. makasih. Aku mau ngingetin bahwa tadi yang Kak Fami udah bilang, terus bagi waktu, persiapkan dengan baik. Kalau misalnya kalian mau masuk jurusan gizi, usahakan sesuai minat ya Kak ya, minat dan bakat ya. Iya. Oke, thank you Kak Fahmi untuk waktunya. Iya, Terima kasih teman-teman yang sama-sama. udah untuk nonton live IG kali ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you Kak Fahmi. Oke, iya, sama-sama. Makasih juga. Ah, Oke, Kak Fahmi ini bisa